Halo, kita ketemu lagi di Hais Media. Hari ini saya mengundang seorang eksekutif muda dan saya akan meminta bercerita tentang karir dia karena dia adalah lulusan yang menurut saya sangat luar biasa, sangat cepat menjadi seorang direktur. Menurut saya ada 3 atau 4 tantangan atau 4 proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang direktur. Pertama adalah jenjang paling bawah. Prosesnya adalah bagaimana bekerja keras untuk menghasilkan satu tujuan atau satu target yang diputuskan oleh atasannya. Dan yang kedua adalah proses menuju ke atas lagi, yaitu mungkin seorang manajer. Itu tugasnya lebih mengarahkan, tetap mendelegasikan dan juga mencari target untuk tercapai. Kemudian proses ketiga adalah menjadi seorang direktur. Ini tidak gampang karena memerlukan berbagai inovasi di dalam karirnya dan bagaimana mengarahkan anak buahnya di dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan visi yang telah diputuskan oleh perusahaan. Hari ini kami mengundang seorang direktur marketing dari sebuah perusahaan besar dari anak perusahaan Astra, yaitu Daniel Hartono. Saya mengenal Daniel Hartono dari bawah sampai menjadi seorang direktur. Orangnya smart, disiplin, dan punya passion dan networking yang sangat baik di dalam berhubungan baik di internal maupun eksternal. Kami persilakan saudara kami Daniel Hartono untuk bercerita bersama host kami yaitu David Sutomo. Jadi kalau kita punya hipotesa mengenai sesuatu, yuk buruan kita eksekusi. Iya. Jadi coba dulu, kita A/B testing dulu, istilahnya try dulu small. Kalau fail, kita perbaikin. Kalau bagus, bagaimana kita scale fast. Yang namanya setiap waktu ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada waktunya. 80 tahun lalu, dari tahun sekarang, 80 tahun lalu, itu diketemuin satu artikel penelitian yang ngomong bahwa kalau dalam satu budaya kerja, kalau mau bentuk performa tim yang bagus, semuanya mau perform bagus, dibutuhin satu hal. Judulnya adalah psychologically safety. Halo Hais People, welcome back to Hais Podcast, inspirasi untuk hari-harimu. Hari ini kita kedatangan seorang leader yang masih sangat muda, tapi tentunya sangat berprestasi, energik, dan sangat passionate. Saya sudah mengenal beliau cukup lama dan juga mengikuti perjalanan karirnya beliau. Siapa dia? Guys, please welcome Bapak Daniel Hartono. Ya, Pak David. Apa kabar Pak Daniel? Baik sekali. Ya, thank you banget Pak sudah berkesempatan hadir di studionya Hais Media. Thank you udah diundang, Pak David. Thank you. Jadi mungkin kita mau introduce sedikit nih Pak Daniel kepada para penonton Hais Media gitu ya. Pak Daniel saat ini menjabat sebagai marketing director dari Fifth Group. Iya, betul, Pak David. Fifth Group ini sendiri sebenarnya anak perusahaan Astra ya Pak? Iya, bagian dari pilar finansial. Finansial. Iya, jadi masuk dalam finansial. Ya, dan Fifth Group sendiri focusingnya untuk pendanaan sepeda motor saja ya Pak? Iya, dan khususnya untuk Honda.
Kalau boleh nyebut merek ya. Iya, oke. Oh, jadi ya karena dia di dalam strukturnya Astra khususnya untuk pembiayaan Honda ya. Yes. Tapi betul, nggak Pak cuma David. sepeda motor kan ya Pak ya. Juga sudah merambah beberapa bisnis unit lainnya tentunya ya. Iya, tambah 4 lagi. Mm-mm. Jadi yang pertama itu adalah dana tunai, Mm-mm. yang ketiga itu adalah Spectra, Iya, yang keempat itu adalah pembiayaan modal usaha, oke. yang kelima itu ada Amitra, Heeh. itu pembiayaan umroh sama haji. Oh, jadi sudah sampai Jadi, pembiayaan haji. Betul, Pak David. Spectra ini sendiri yang elektronik ya Pak? Iya, Pembiayaan elektronik elektronik sama gadget. Oh, gadget. Oke. Betul. Nah itu beresiko nggak Pak? Kalau misalnya kan mungkin kalau motor itu ada jaminan kolateralnya kan mungkin BPKB ya. Kalau gadget kan cenderung tidak ada. Secara risk apa bisa lebih baik gitu? Secara natural bisnisnya kalau pakai agunan pasti akan lebih baik. Tapi kalau secara misalnya Spectra kan nggak punya agunan karena kayak nggak ada BPKB-nya, nggak ada sertifikatnya. Jadi cenderung secara resiko bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada motor, Pak David. Jadi harus benar-benar prudent ya kalau untuk gadget ya. Yes, dan mostly karena memang kita juga tadi resiko juga tinggi. Saat ini kita fokusnya juga kepada pelanggan setianya Viv Group. Gitu. Jadi kita nggak buka untuk yang totally new customer, Pak David. Oke. Nah, Viv Group sendiri ini udah usia keberapa nih Pak tahun ini? Kita dari 89. 89 sudah 89. berdiri. Jadi sekarang mungkin udah 37 tahun. Luar biasa ya. Bulan Mei ini, tanggal 1 Mei kemarin. Oke. Jadi baru saja anniversary nih Anniversary Viv Group ya. ke-37. Happy anniversary ya Viv Group ya. Thank you, Pak David. Jadi ini sebenarnya kalau 37 tahun sih bicaranya suatu perusahaan yang sudah melewati berbagai krisis dan badai sebenarnya. Yes, Pak David, benar. Oke, nah Pak Daniel mungkin kita mau juga cerita sedikit perjalanan karir Bapak nih sebelum menjabat sebagai Direktur Marketing di Viv Group. Mungkin boleh cerita sedikit nggak Pak? Perjalanan karirnya seperti apa? Iya, jadi sama tadi kan Pak Har di pembukaan juga udah ngomongin, saya melalui 3 fase. Jadi dari officer, jadi MT, sebenarnya nggak MT, tapi officer jabatannya. Saya menghadapi jadi manajer dan jadi direksi. Jadi tiga perjalanan karir saya itu bukan seorang pewaris, tapi perintis. Jadi masih ingat banget awal nyari kerja di Viv itu dimulai dari MT, dari waktu itu ada buka yang namanya, dulu kita belum ada ini ya, kita dulu kayak ada apa, kayak semacam sebelum masuk kerja tuh kita ada magang. Magang itu dari Astra. 2006 tuh. Jadi perjalanan itu saya masih ingat karena waktu itu magang di Astra dulu, tapi ditaruhnya di Viv pada Viv 2006. Nah kemudian 2007 baru nge-apply ke Viv. Karena biasanya kalau udah saya magang direkrut di Viv-nya atau di perusahaan yang memang magang sebelumnya. Jadi 2007 saya gabung ke Viv. Jadi sampai sekarang saya mungkin udah pegang Spectra, udah pernah masuk tadi yang saya udah cerita di awal. Kedua saya masuk di New Motorcycle. Terakhir di New Motorcycle, saya sebagai Subdivision Head. Jadi kayak Subdivision Head. Nah, dari situ tahun 2018, kebetulan FIF itu bikin kerjasama. Astra tepatnya bikin kerjasama sama WeLab. WeLab-nya Hong Kong. Jadi bikin yang namanya, waktu itu lagi senangnya pinjol. Pinjol, tapi kita nggak berpikir bahwa tahun 2018 itu pinjolnya sama seperti yang sekarang. Karena tujuannya sebenarnya waktu itu murni untuk memberikan layanan keuangan yang lebih intensif. Gitu. Udah gitu, masuk 2018 itu saya ditunjuk sebagai Direktur Marketing saat itu di WeLab, Astra WeLab Digital Arta. 3 tahun di situ, bangun mulai dari branding, dari nol, sampai 3 tahun. Kemudian ada tawaran lagi, Pak David, tapi saya nggak keluar dari Astra. Jadi tawaran itu dari induk perusahaan, dari Astra Finansial, itu bikin satu platform lagi. Namanya Moxa. Jadi bagaimana integrasi layanan keuangannya Astra ditaruh di situ. Jadi tawarannya waktu itu sebagai Presiden Director. Jadi jadi CEO. Itu 3 tahun dari situ sekitar 2021-2022 awal. Udah tuh mulai, waduh, apakah cocok, apakah bisa nih. Yang tadi cuma Direktur Marketing, langsung jadi CEO yang bertanggung jawab keseluruhan. Dan baru juga kan itu, baby baru. 2 tahun, 3 tahun saya di situ, kemudian dibalik lagi, dipanggil lagi sama FIF di 2023, saya dibilang,
mau nggak ke FIF lagi balik? Tapi nggak ada bilang mau nggak. Neil, ada assignment lagi jadi direktur marketingnya FIF di tahun 2023 awal. Iya. Jadi disitulah saya mulai start untuk jadi direktur marketingnya FIF. Jadi sempat dari offline ke online 2 kali, balik lagi ke offline. Oke. Nah ini saya pikir ini kayak journey yang tepat buat bagaimana online sama offline ini nanti jadi Iya. satu channel yang nggak Iya. bisa lagi dibedain gitu. Iya. Karena masa depannya kan udah omni channel Iya, betul sekali. gitu. Jadi sama tadi mulai dari bawah sampai posisi udah ngerasain sih Pak David. Iya, benar-benar berjuang dari bawah ya Pak, bukan Iya. langsung di top tier manajemen. Oke. Nah, di posisi Bapak sekarang kan sebagai direktur marketing kan memang pasar berubah begitu cepat karena dunia marketing juga dunia yang sangat dinamis. Bagaimana Bapak bisa menghadirkan satu produk ataupun jasa yang bisa terus relevan dengan market? Saya belajar waktu di Auda, di Maukes sama di Moksa itu kan nggak pernah ya namanya, kita belum ada konsumennya, produk even belum jadi saat itu. Jadi belajar gimana sih cara create produknya. Nah, sama seperti rasanya ini harus dimiliki semua bisnis, termasuk misalnya di FIF. Yang saya lakukan adalah sekarang adalah satu, voice of customer itu segalanya. Iya. Kadang kita susah pilih namanya, oh mau inovasi apa lagi ya, mau strategi yang bagaimana lagi ya. Tapi lupa, kadang sesimpel menanyakan ke konsumen kita, Iya. apa sih yang butuh, Menjadi customer pain point-nya ya. menjadi pain point-nya apa. Nah ini yang rasanya harus yang awal mulanya. Iya. Terus kedua, kadang kalau di perusahaan, apalagi kayak FIF, itu memang kan culture udah sangat baik. Jenjang karir juga udah sangat, jenjang leveling daripada manajemennya juga sudah terada gitu. Karena memang kan karyawan kita juga cukup banyak Pak David, network-nya juga banyak. Kadang kan pengambilan keputusan jadi sulit gitu. Nah, cuman ada satu metode yang coba saya lakukan adalah sistem piloting. Jadi kalau kita punya hipotesa mengenai sesuatu, yuk buruan kita eksekusi. Iya. Jadi coba dulu, kita A/B testing dulu, istilahnya try dulu small. Kalau fail, kita perbaikin. Kalau bagus, bagaimana kita scale fast. Iya. Jadi tadi nggak menjeopardize daripada keseluruhan daripada bisnisnya yang udah existing. Iya. Jadi kombinasi voice of customer, kedua untuk tadi mencoba, itu yang coba yang terus kita lakukan supaya bisa mengejar tadi perubahan yang sangat cepat Pak David. Iya, luar biasa. Dan saya juga sebenarnya cukup tertarik ya, karena saya lihat kadang-kadang ada beberapa special program dari FIF Group yang menurut saya sangat baik. Misalnya fasilitas kredit untuk profesi tertentu misalnya, seperti untuk guru, untuk ojek gitu ya. Kok bisa kepikiran Pak produk atraktif begitu? Nah ini tepat banget Pak David tadi. Saya mau jelasin barusan. Jadi sekarang kan kita ngomongin segmentation kita udah makin fragmented. Iya. Udah makin kecil lagi. Jadi sekarang pada saat baru beberapa bulan ini kita lihat ternyata perbedaan generation nggak cuman pekerjaan, tapi perbedaan generation kayak Gen Y, Gen X, Baby Boomer, sama Gen Alpha bahkan itu perilaku pembeliannya sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi mulai dari channelnya berbeda, how to touch them-nya berbeda, produk yang diambil berbeda, how to retention mereka berbeda. Itu aspek pertama, Pak. Kedua adalah ternyata kalau kita bilang gini, Indonesia ini cenderung kok pertumbuhannya lambat. Gitu. Itu yang kadang kita rasakan. Tapi bagi FIF yang memang kita juga Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur, ternyata masing-masing pulau atau wilayah ini karakteristiknya totally different. Iya. Kemudian driven ekonominya juga berbeda sekali. Iya, pasti. Ya. Bahwa Jawa challenging, karena memang segmentasi pekerjaannya dan padat, tapi di luar pulau dengan komoditas, ini bergeraknya ekonomi tumbuhnya juga sangat luar biasa. Dengan perkebunan, dengan pertanian, itu berbeda sekali. Jadi akhirnya kombinasi tadi kita liatin, sama dengan pekerjaan tadi, yang tadi ada guru, itu kita kombinasiin. Ketemulah sebenarnya titik hotspotnya. Mana sih yang masih growth-nya signifikan? Kedua, resiko. Tadi kan Pak David juga ngomong, resiko ya di awal kita ngomongin resiko per produknya berbeda, ternyata resiko per segmen tadi juga berbeda. Nah, karena kita harus jaga tadi potensial,
tapi kemudian resikonya bagus, akhirnya kita pilih tadi, Pak David. Iya. Segmen apa sih yang bagus secara pekerjaan misalnya, dan secara wilayah itu bagus, bahkan sampai secara tipe motor bagus. Nah, itu kita promote supaya benar. secara membalancing resikonya, Pak David. Benar-benar detail ya, dilihat Detail. per wilayah ya. Detail. Mungkin itu tadi nyambung ke pertanyaan sebelumnya, apa sih yang membedakan tadi kedetailan dalam kita mensegmentasi pasar itulah yang berubah cukup signifikan, Pak David. Ya. Kondisi geopolitik yang saat ini maksudnya juga nggak cuma di dunia ya, tapi juga pasti punya impact di Indonesia. Ini seberapa jauh Pak mempengaruhi bisnis Viv Group? Pertanyaannya menarik, pasti berpengaruh. Tapi tadi ada area-area atau wilayah-wilayah yang terpengaruh. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi kita lihat kayak beberapa misalnya policy yang memang terkait misalnya dengan pabrikasi atau dengan industri yang misalnya 2 tahun lalu sempat ada layoff cukup banyak. Itu terpengaruh, terutama dalam hal collection. Gitu. Tapi tadi di satu sisi lainnya ada industri atau bidang usaha yang memang lagi sunrise. Gitu. Kayak contohnya adalah tambang nikel yang ada di Sulawesi. Itu dengan adanya satu pabrik nikel, industrinya berkembang, masyarakat di situ berkembang. Jadi seberapa cepat shiftingnya itu yang mempengaruhi. Jadi kalau mungkin dulu kita berpikir bahwa Jawa ini 58%, 59%. Mungkin saat ini porsi di Pulau Jawa sendiri di 51%. Sisanya kemana? Ke wilayah Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Jadi sangat berpengaruh, terutama impact langsung di ground rules-nya, di industrinya akan berpengaruh. Tapi segmen konsumen Viv, mostly kalau bisa dibilang kan kelas yang menengah ke bawah, ini yang memang masih membuat bahwa motor itu adalah sesuatu yang komoditi, bahwa untuk mereka bisa produktif, untuk mereka bisa kreasi, mereka butuh motor. Jadi ini yang mungkin yang membuat penjualan kita kalau boleh dibilang 3 tahun terakhir secara pasar sepeda motor nggak turbulensi terlalu besar Pak. Karena ada shifting tadi. Dan jadi menjadi keuntungan juga tersendiri buat Viv Group karena Viv Group juga ada di seluruh Indonesia. Jadi mungkin pergeseran saja ya yang terjadi ya Pak ya. Tapi kalau tadi saya bilangnya selalu adalah ini ada silent shifting. Jadi kalau kita nggak berpikir bahwa ada shifting, kalau kita hanya melihat misalnya satu wilayah tertentu, kita akan mereflect kebijakan kita dan strategi kita atas satu wilayah itu. Tapi kalau kita berpikirnya ini adalah secara hyperlokal, kita akan ketemu tadi itu gas rem di setiap wilayahnya dan portofolio sehingga portofolio itu bagus gitu Pak David. Tapi kan karena Viv Group juga mendanai produk nih Pak, ada produk yang didanain, otomatis jika terjadi gangguan supply kan pasti akan mempengaruhi terhadap kinerja ya. Pak David. Tapi sudah sampai ke sana belum Pak contingency plan-nya, rencananya? Iya, sudah. Tapi kayaknya kondisi perang ini kayaknya kan masih cukup panjang. Jadi supply terhadap beberapa bahan baku daripada yang kita biayai itu juga naik. Dan naik nggak ada masalah Pak David karena kita bisa adjust mungkin di harga. Tapi kalau sampai langka, ini yang akan menyulitkan kita. Nah ini yang rasanya kita antisipasi terus-menerus. Tapi rasanya dengan tadi kita berpikir bahwa pasti ada replacement-nya. Tapi kan kadang ada delay time menuju replacement itu ke suku cadang ataupun ke bahan baku yang lain gitu. Itu yang lagi kita lakukan dalam waktu dekat ini. Tapi rasanya harusnya tidak terlalu akan shaking seperti apa. Jadi we just need the time to change the supplier to certain other sources, Pak David. Gitu. Nah Pak, yang tadi menarik juga karena di luar sisi orang yang berbelanja ya atau mendapatkan fasilitas kredit ada perubahan nih gitu ya. Otomatis juga artinya di dunia kerja kan kita juga menyadari nih Pak bahwa 30-40% angkatan kerja saat ini tuh mostly adalah Gen Z. Nah, Gen Z ini kan punya pola kerja yang berbeda nih, pengen kerja lebih santai ya, kadang-kadang ada istilahnya butuh healing dan segala macam. Kalau bisa work from anywhere gitu. Pak Daniel mungkin menyikapinya seperti apa Pak supaya bisa tanpa kehilangan produktivitas? Ini juga pertanyaan yang menarik. Tapi saya buka dengan ada satu penelitian, ada satu case saya baru belajar dari satu training Pak David.
Ada satu perusahaan di Amerika, Iya. ini cukup terkenal, depannya G. Hmm. Dia bilang gini, saya pengen tahu dong apa sih yang bisa membuat budaya kerja saya ini sangat efektif sehingga produk-produk saya ini bagus-bagus dan bisa menguasai pasar teknologi. Itu pertanyaan daripada direksinya. Iya. Di hire cukup banyak ilmuwan dan 200 karyawannya dia dipilih, disurvei diamati behaviornya selama setahun. Jadi mulai dari makan siang sama siapa, liburan kemana, kamu bertemu sama siapa aja, apa sih yang diomongin pada saat makan siang, itu semua ditanya. Biayanya cukup banyak, cukup besar, jutaan. Udah setahun, ditanya, hasilnya apa? Apa sih yang membuat budaya perusahaan saya ini unggul? Jawabannya tahu surprising-nya apa? Nggak ketemu jawabannya. Dan trace back balik, ternyata 80 tahun lalu, dari tahun sekarang, 80 tahun lalu, itu diketemuin satu artikel penelitian yang ngomong bahwa kalau dalam satu budaya kerja, kalau mau bentuk performa tim yang bagus, semuanya mau perform bagus, Iya. dibutuhin satu hal. Judulnya adalah psychologically safety. Jadi secara psychologically, kita mesti merasa aman. Iya. Which is, pada saat itu saya ngomong, wah, kalau kayak gitu, bener anak sekarang dong. Yang kalau kita mental health menjadi yang utama, healing menjadi yang penting. Cuman mungkin dulu pas era kita masuk kerja awal-awal, kita nggak berasa begitu ya, Pak David. Kita berasa, oh harus kerja karena kita butuh kerjaan, butuh nyari nafkah. Tapi kondisi yang sekarang kan berbeda. Anak-anak ini udah lebih mapan, mungkin orang tuanya masih bisa membiayai, dia tidak berada dalam kondisi waktu kita awal nyari kerja. Jadi mungkin pemikiran mereka udah mulai ke sana, tapi surprisingly-nya 80 tahun lalu itu pernah dibuat analisa. Jadi kalau dia merasa kalau, oh saya bisa ngomong apa adanya dengan atasan, saya bisa keluarin ide apapun, tanpa saya nggak di-blame, tanpa saya harus di-judge, itu adalah sesuatu yang penting. Kan sama seperti Gen Z sekarang, yang mau dihargai, juga mau mencari satu kontribusi yang maksimal. Jadi saya pikir generation per generation ini rasanya sama sebenarnya kebutuhan utamanya. Even saya generasi milenium akhir, masih milenium tapi akhir. Tapi rasanya kebutuhan itu tetap sama. Cuma rasanya kadarnya itu berbeda. Sama mungkin pelajaran yang waktu awal kita masuk ini, kita diajarin oleh senior-senior kita kan yang generasi lebih senior dari generasi lintas yang berbeda. Tapi kalau Gen Z ini kan udah diajarin oleh milenial gitu. Jadi menurut saya sebenarnya sama kebutuhan utamanya, cara mengekspresikannya. Kedua adalah ilmu memahami mengenai diri sendiri. Ketimbang kita dulu kan belum kenal internet. Nggak bisa scroll. Kalau sekarang kan udah scroll, isinya healing. Ini aja yang membuat akhirnya makin meruncing. Tapi basically sama, bahwa setiap orang pasti pengen perform, setiap orang pasti pengen merasa dihargai, dan pengen secara mental itu sehat. Gitu. Jadi itu rasanya yang bisa kita lakukan buat generation gap sekarang. Yang membedakan bagi saya adalah how to communicate with them. Itu penting banget ya, komunikasi. Nah, tantangan itu kan kayak tadi Pak Daniel bilang, generasi milenial itu ada tantangan tersendiri. Karena pada waktu itu mungkin internet baru saja booming gitu ya. Kalau tantangan anak sekarang kan malah sosial media, internet itu udah mewabah, bahkan AI. Pak Daniel melihat tantangannya para Gen Z ini apa nih, Pak? Saya pernah nanya ini ke salah satu eksekutif. Saya tanya, Pak, sebagai generasi milenial dan generasi Z, apa sih yang dibutuhin, Pak, yang berbeda dengan generasi Bapak? Karena beliau generasi X dan dia udah eksekutif. Saya tanya gitu. Satu, Neil, yang namanya setiap waktu ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada waktunya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa, oh dulu pemimpin saya kan kok melakukan hal seperti itu, karena kondisinya saat itu membutuhkan itu. Sama kenapa sekarang melakukan ini, karena kondisi yang sekarang melakukan hal ini. Jadi satu, dia ngomong itu, tapi yang kedua yang saya kaget adalah, jadi oke, itu saya paham Pak, tapi sebenarnya apa nilai yang harus dimiliki? Satu, Pak David, itu adalah survival spirit. Survival skill-nya itu harus ada. Kata orang sekarang adalah
adaptif atau agile. Iya. Jadi mau dia generation Z, generation nanti alpha pun, atau millennials kayak kita, berpikirnya adalah gimana cara survive, gimana harus adaptif. Iya. Artinya bisa berubah dari apa yang kita dulu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang kan. Iya. Gitu. Jadi itu tantangannya adalah bagaimana untuk tetap agile dan tetap adaptif. Iya. Apalagi tadi sumber informasi kita udah terlalu Banyak banget, overwhelming ya. gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti rehat bentar dan memikirkan kembali, bener nggak ya informasi atau data yang kita terima? Iya. Kita harus nyikapinya dengan cara apa sih? Gitu. Itu rasanya saat ini menjadi penting. Kalau nggak nanti pasti kan kalau nggak agile, nggak adaptif, ketinggalan sama ini teman sebelah, teman sebangku. Iya. Jadi itu sih sebenarnya Pak David. Iya. Pak, Astra itu ya menjadi the best company to work for, Pak, di Asia ya. Nah, ini sebenarnya jadi kalau dilihat memang Astra itu selalu forward to within, artinya maju itu bersama dengan kader yang ada dari dalam. Apakah ini juga terjadi di Fifth Group? Iya, sama seperti Astra, di Fifth Group juga sama, Pak David. Yang RUPS kemarin, rasanya dari total kita punya direksi, semuanya growing from within. Oke. Artinya memang awalnya masuk di Fifth, mungkin sampai nanti pensiun, mereka akan di Fifth gitu. Iya. Kalau saya kan nggak tahu nanti gimana nanti penugasan kan, tapi rasanya kalau di Fifth sama gitu. Jadi karena kita merasa kalau budaya itu kan nggak cepat untuk terpenetrasi kan, Pak David. Jadi kalau growing from within kan culture, nilai kita, visi misi kita itu akan sama. Tapi pastinya tadi untuk menyiapkan kaderisasi ini yang dilakukan Astra kan juga banyak training. Kalau nggak akan jomplang dengan tadi kondisi yang saat ini ada. Jadi competition gap-nya itu terus diisi sama Astra dengan training-trainingnya, sehingga pada saat nanti kadernya siap, dia udah bisa fit di posisi itu. Mungkin bukan 100% karena tetap bagi saya pengalaman juga ada aspeknya. Selain pelajaran di kuliah atau misalnya di executive training Pak David. Tapi growing from within itu adalah sesuatu mentality yang mau kita bangun juga, bahwa hard work, dedication, ini juga sesuatu yang kita hargai pada akhirnya. Iya. Nah, as a leader, bagaimana Bapak memilih tim dan juga bisa membuat satu tim yang solid? Ini pertanyaan yang menarik dan ini yang membuat saya jatuh cinta ke Astra. Saya ingat banget pada saat waktu itu masih Astra Workshop program. Oke. Jadi saringan sebelum magang di Astra. Oke. Ada satu fasilitator ngomong begini, kalau di Astra enaknya gini teman-teman, gak ada yang namanya ilmu kodok. Kita nanya, ilmu kodok gimana? Kalau ilmu kodok kan kalau kodok di satu tempat yang di bawah diinjek, di atas itu dijilat, kiri kanannya dia senggol. Jadi itu adalah kenapa saya jatuh cinta pada Astra dan sampai sekarang nilai itu saya pakai. Oke. Jadi artinya saya nggak butuh ada satu Superman, tapi saya butuh orang yang dia pinter, dia qualified, tapi dia bisa kerjasama di satu tim. Jadi kalau ibarat kata kalau film ada Spider-Man, kemudian ada film Captain America, tapi pada saatnya dia menjadi Avenger, dia harus menjadi Avenger di bawah si Iron Man. Oke. Nggak apa-apa, dia ada punya film-film sendiri, tapi begitu dia jadi Avenger, dia harus bersatu di bawah Iron Man. Jadi menurut saya mencari pribadi yang begitu, artinya bukan yang Superman, tapi dia bisa playing role as a Superman, tapi once dia ada di super team, dia harus bagaimana membuat tim ini tadi nyelamatin dunia kan, gitu. Dan puzzling itu menjadi penting, Pak David. Saya selalu ingat kata-kata ada satu leader di Fifth gitu, ngomong bahwa people itu is about puzzling. Kita nggak bisa menganggap bahwa misalnya hewan yang paling jago itu adalah hewan yang cepat manjat pohon. Kalau gitu nanti monyet menang. Tapi gajah gimana? Atau ikan yang dia jago berenang gimana? Tapi bagaimana di satu tim itu lengkap. Ada yang memang jago berenang, jago naik pohon, jago lari. Dengan begitu, karena kan bisnis itu kan, dunia nyata itu kan butuh kelengkapan itu. Butuh sesuatu yang lengkap dan sesuai dan efektif gitu, Pak David.
Jadi kalau bicara tim, Bapak lebih seneng tim yang pinter, tapi mungkin ya lebih ego atau juga mungkin kurang loyal, atau tim yang biasa-biasa saja tapi loyal? Satu, pinter itu penting. Karena kan kalau di Astra kan ada yang namanya psikotes. Masuk aja udah ada barrier psikotes, Iya. gitu kan. Jadi kalau saya lebih pilih pinter, punya integritas. Kalau loyalitas itu poin nomor 3, Pak David. Artinya kita juga sebagai pemberi kerja, juga sebenarnya tadi Pak David nanya, bisa nggak ngasih psychologically safety ke dia? Iya. Bisa nggak ngasih apresiasi yang tepat buat dia? Hmm. Bisa nggak ngasih ruang buat bertumbuh? Bisa nggak relevan nggak apa yang kita offering dengan keinginan dia? Iya. Kalau itu bisa kita kasih, loyalitas akan hadir. Iya. Kalau nggak, berarti kan kita bilang bahwa, sesimpel bahwa, kayaknya jalan kita atau visi misi kita kayaknya udah nggak bisa nyatu deh. Gitu. Karena kan yang kita pilih kan tadi lain juga bahwa that's why kenapa kita growing from within, kita kuatin yang namanya tim. Iya. Tadi harusnya dengan sistem yang ada, dengan kita create sistem, kita nggak fully 100%. Saya bilang bukan sama sekali nggak tergantung orang, tapi nggak fully 100% tergantung orang. Tapi kalaupun harus tergantikan, ya ada waktu, downtime-nya, tapi recovery-nya harusnya akan lebih cepat ketimbang kita nggak punya sistem. Gitu. Oke. Pak, kita mau main game sedikit nih. Waduh. Rapid fire question. Waduh, ini kejutan nih. Ini nggak ada di Tor. Jadi Bapak harus pilih salah satu, jawab dengan cepat gitu ya. Nggak ada benar, nggak ada salah gitu. Oke. Yang nomor 1, Bapak lebih senang yang smart atau yang patuh? Smart. Yang kedua, pinter ngomong atau pinter secara akademis? Pinter ngomong. Yang ketiga, good looking or good communication? Good looking. Yang keempat, skill or attitude? Attitude. Nomor 5, generalis atau spesialis? Keduanya. Boleh? Salah satu, Pak. Ya. Generalis. Oke. Yang keenam, networking atau kompetensi? Networking. Yang ketujuh, passion atau kebutuhan? Kebutuhan. Nomor 8, suka stabilitas atau suka challenge? Suka challenge. Nomor 9, fokus atau diversifikasi? Diversifikasi. Yang terakhir, yang ke-10, modal yang kuat atau tim yang hebat? Tim yang hebat. Ya, luar biasa. Lulus saya, Pak David. Lulus. Aduh, syukurlah. Jadi, Heist People yang mau apply ke Fifth Group, ya tadi saya udah kasih kisi-kisi bocoran loh ya dari Pak Daniel gitu ya. Tinggal simak aja di Heist Media gitu. Jadi, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, bincang-bincang hari ini, pengen tahu juga lah, sekelas Bapak eksekutif, me time-nya tuh apa tuh Pak? Nah, me time-nya, saya baru ketemu Pak David 2 tahun terakhir. Oke. Tapi karena awalnya kerjaan juga. Oke. Jadi motoran. Jadi dulu saya, hobi saya adalah dulu kerja. Cuma saya pikir kalau hobi kerja, tiap hari kerja kan pusing juga. Oke. Kan Pak David. Jadi akhirnya me time-nya adalah motoran. Jadi baru 2 tahun ini saya mulai motoran Pak David. Oke. Karena kan kalau motoran itu kan enak kan. Iya. Pada saat perjalanan kan silent gitu kan. Tapi pada saat udah selesai motorannya kan kita ketemu sama ya teman-teman. Oke. Gitu kan, komunitas lah. Iya. Which is it, kadang-kadang kerjaan juga. Tapi kan ada me time-nya, tapi ada juga komunikasi barengnya gitu. Iya, Jadi menurut saya itu balancing yang pas lah gitu, me time-nya. Oke. Mungkin Pak boleh kasih pesan buat para Heist People yang mostly adalah anak-anak muda sebenarnya penikmatnya. Mungkin apa yang menjadi pandangan Pak Daniel yang mereka harus siapkan juga di dunia kerja dan menghadapi tantangan ke depan? Ini saya pikirin tadi. Kata orang tua dulu, kata senior-senior kita Pak David, dan kata Jack Ma. Tapi saya konfirmasi ini benar juga gitu. Kan Jack Ma pernah bilang bahwa kita nggak bisa ngerubah cycle daripada kehidupan kita ya selalu begitu, gitu kan. Sama tadi kayak Pak Soehartono ngomong, kita melalui cycle yang sama. Umur 20-an itu belajar sebanyak-banyaknya. Oke. Umur 30 itu kita kerja, coba semaksimal mungkin, tapi kerjalah pada pemimpin yang tepat, gitu kan.
Karena tadi kita bisa belajar banyak kan. Katanya terus kemudian tapi jangan mulai investasi dulu. Tapi bagian ini saya kurang setuju. Karena sekarang kan alat investasi udah sangat banyak. Macam-macam ya. Gitu kan. 40 barulah kita mulai berinvestasi. Tapi jangan juga ganti karir. Katanya umur 40. Karena kita udah terlalu letih Jauh, untuk mulai lagi dari nol. Tapi lebih baik kita udah mateng, pilih itu dan teruskan sampai sisa pensiun. Jadi 40 kita benar-benar kejar karir, kejarlah pundi-pundi kekayaan, gitu kan. Karena 40 udah saatnya kita investasi. Kalau 30 kan kadang kita masih harus nanggung keluarga, gitu kan. Masih ada beberapa beban, anak-anak kita masih kecil, gitu. Jadi kita nggak punya ruang untuk itu. Nah, kalau di 50 barulah kita mulai nyari yang namanya tadi nama baik, connectivity gitu. Masing-masing orang, saya mau ngomong bahwa masing-masing orang tuh punya timeline-nya sendiri. Carilah timeline ini. Tapi cycle ini ya mostly begitu. Kadang-kadang kalau kita mau mempercepat, kadang jadi skip. Tapi pelajarin aja dan percayalah bahwa timeline orang beda-beda. Kalau ngomongin KFC, Colonel Sanders aja kan baru mulai tajir, umur 60 ke atas. 60-an, betul. Jadi saya mau pikir nggak ada yang terlambat. Timeline masing-masing orang berbeda-beda. Tapi once begitu kita punya satu tekad, itu mesti dipercayai, diyakinin, dan diaminin. Karena untuk ngejar itu, kan tadi, selain tadi tubuh yang sehat, itu paling penting. Kedua itu dia harus punya pikiran juga, yang sehat. Tapi yang ketiga, udah punya itu semua, bagaimana tadi, apakah tadi restu Tuhan ada nggak di situ? Tapi harus dimulai juga dengan satu, I believe I can do this. Gitu. Menarik. Gitu Pak David. Iya. Kalau boleh kita ngomong nih Pak, Bapak sampai dengan posisi saat ini gitu. Is it kayak you fight for it, atau menurut Bapak itu adalah blessing? Atau pernah nggak sih Pak ngedream Bapak tuh suatu ketika duduk di posisi seperti sekarang gitu? Mungkin awalnya lucu, saya orang yang nggak punya kayak semacam dulu saya bilang, kok nggak punya ambisi sih untuk ke situ gitu. Saya selalu dibilang gitu, sama dulu mantan atasan saya. Saya yang penting jalanin Pak, dan tapi ngasih yang terbaik. Kalau bisa lebih baik daripada apa yang diharapkan daripada atasan atau perusahaan. Jadi itu selalu nilai dalam saya menjalani karir. Tapi karir ini setelah saya pikir-pikir panjang, saya banyak gagalnya juga. Waktu saya di VIF pertama, mungkin baik-baik aja. Karena saya growth from within, cek perusahaannya juga pohon rindang, yang bisa menaungi kita, menaungi kegagalan kita. Tapi once begitu saya cicipin dunia luar tadi di tempat lain tadi, apalagi di startup, itu Pak David gagalnya banyak. Jadi mungkin dari 100 mungkin 80 kali gagal, 80-90 gagal. Tapi dari situ akhirnya ketika saya reflect lagi, kalau saya lakukan ini semua di VIF yang memiliki sumber daya yang lebih besar dan saya lebih menghargai sumber daya itu, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi keluarnya saya dari VIF itu tadi ke startup membuat saya sadar bahwa kalau saya lakukan dengan cara yang berbeda dan berpikir dan punya ambisi bertahan hidup, survival spirit sama seperti startup, tapi dalam konteks perusahaan yang udah matang, ini kayaknya akan menjadi breed perusahaan yang berbeda. Jadi yes, I fight for it. Banyak kegagalan selama 5 tahun. Tapi tadi ya syukurnya pinter-pinter hipnotis diri. Enggak kok, bisa kok. Enggak kok, bisa kok. Dan selalu hadirkan Tuhan sambil enggak kok, bisa kok. Ya lewat. Ya lewat juga akhirnya sampai pada titik ini. Tapi pelajaran yang tidak pernah saya lupa adalah jangan pernah menyia-nyiakan apa yang kita milikin sekarang. Gitu, karena kita harus selalu berjuang tadi, survival terus. Jadi kalau orang-orang bilang belajar dari keberhasilan, mungkin kalau saya balik, belajarlah dari kegagalan juga. Sama seperti kita belajar dari keberhasilan. Jadi bisa menghargai apa yang kita milikin.
Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya ya seorang Pak Daniel juga nggak lepas lah ya dari Nggak jatuh lepas. bangun gitu. Nggak lepas. Dan mungkin hari ini teman-teman kita belajar satu hal yang baik, ya bahwa satu kesuksesan juga harus melampaui kegagalan dan juga ya mimpi tanpa eksekusi itu juga seperti orang halusinasi ya. Jadi Iya. ya luar biasa Pak Daniel, thank you banget sudah boleh berbagi pengalamannya Dengan dan senang juga hati. yang terutama Iya. energinya Pak Dengan buat para senang hati. generasi muda. Iya, Pak Sukses David. terus buat Pak Daniel. Sukses Dan juga selalu buat Viv buat Group. Pak David dan teman-teman Hayes Media. Ya. Heeh. Oke, teman-teman Has People, demikian bincang-bincang kita dengan tokoh inspiratif kali ini. Nantikan kami di episode berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.